Bayangkan, sebuah dunia tanpa tulisan, tanpa catatan, dan tanpa teknologi modern. Inilah masa praksara, sebuah era yang menjadi saksi awal perjalanan manusia di bumi. Zaman ini adalah cikal bakal kehidupan kita hari ini, di mana nenek moyang kita hidup dengan memanfaatkan alam sebagai guru terbaik mereka. Hutan belantara menjadi rumah, sungai-sungai menjadi penghidupan, dan langit malam menjadi peta perjalanan mereka. Tanpa ada prasasti atau buku sejarah, jejak mereka hanya tertinggal di gua-gua, peralatan batu, dan tradisi lisan yang terus mengalir dari generasi ke generasi lain. Dalam sunyi manusia, praksara membangun hubungan mendalam dengan alam, berburu, bercocok tanam, dan perlahan menemukan jati diri mereka sebagai makhluk sosial. Kita akan menyelami jejak-jejak ini, menggali kembali kisah kuno yang tersimpan di perut bumi. Selamat datang di masa praksara, sebuah awal dari semua cerita manusia. Kita mulai dengan pengertian masa praksara. Masa praksara berasal dari kata pra, yang berarti sebelum, dan aksara berarti tulisan. Jadi, masa praksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini berlangsung sangat panjang, dimulai sejak keberadaan manusia pertama hingga ditemukannya tulisan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Tulisan ini menjadi tanda bahwa manusia mulai memasuki era sejarah. Kita memasuki zaman geologi. Zaman geologi merupakan tahapan panjang perkembangan bumi dan makhluk hidup di dalamnya. Periode ini membantu kita memahami bagaimana bumi berevolusi dari masa ke masa. Berikut adalah pembagian lengkapnya. Yang pertama, kita memasuki zaman tanpa kehidupan atau biasa disebut dengan zaman Ajoikum. Diperkirakan zaman Ajoikum berlangsung sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Dengan ciri-ciri utama zaman ini merupakan fase awal pembentukan bumi. Suhu bumi masih sangat panas akibat aktivitas vulkanik dan tabrakan meteorit. Lapisan bumi seperti kerak mantel dan inti bumi baru mulai terbentuk. Tidak ada kehidupan karena kondisi bumi belum memungkinkan untuk mendukung kehidupan makhluk. Memasuki zaman kehidupan awal, zaman Paleozoikum berlangsung sekitar 540 juta tahun yang lalu hingga sekitar 250 juta tahun yang lalu. Di masa ini juga terbentuk subbenua yang bernama Pangea. Zaman ini juga dikenal sebagai awal muncul kehidupan sederhana di laut seperti organisme bersel satu, ganggang, dan invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Terdapat perkembangan ekosistem di masa Paleozoikum di mana tumbuh-tumbuhan dan hewan laut menjadi penguasa utama dan kehidupan hanya terbatas di air karena atmosfer belum memiliki cukup oksigen untuk mendukung kehidupan di dalam, dan di masa ini juga terdapat satu kepunahan massal yang disebut sebagai The Great Dying, di mana kepunahan massal ini menyebabkan kurang lebih 96% makhluk hidup di masa Paleozoikum menghadapi kepunahan. Melompat jauh setelah kepunahan massal pertama, kita memasuki zaman Mesozoikum. Mesozoikum berlangsung sekitar 250 juta tahun yang lalu hingga 65 juta tahun yang lalu. Zaman ini sering kita sebut sebagai era dinosaurus, karena memang hewan-hewan reptil besar seperti Tyrannosaurus Rex, Mosaurus, dan juga Brontosaurus menghuni utama bumi. Selain dinosaurus, beberapa kelompok hewan baru seperti burung dan mamalia kecil mulai muncul. Terdapat beberapa peristiwa penting di masa Mesozoikum seperti benua-benua mulai bergerak akibat pergeseran lempeng tektonik. Banyak tumbuh-tumbuhan berbunga pertama kali muncul di masa Mesozoikum. Dan akhir dari zaman ini berakhir dengan kepunahan massal akibat tumbukan meteorit yang menghancurkan sebagian besar makhluk hidup termasuk dinosaurus. Kita memasuki zaman kehidupan baru yaitu Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi zaman tersier dan juga zaman kuarter. Zaman tersier berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Di zaman ini juga mamalia-mamalia besar seperti gajah purba, kuda, dan mamut mulai berkembang pesat, menggantikan dinosaurus. Hutan tropis meluas dan burung menjadi salah satu kelompok hewan yang mendominasi. Di zaman tersier ini terdapat perubahan ekosistem di mana iklim bumi lebih stabil memungkinkan tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk berkembang lebih beragam.
Kita memasuki zaman kuarter. Diperkirakan zaman ini berlangsung sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Ciri-ciri dari zaman ini adalah di mana kemunculan manusia purba yaitu Homo erectus, dan kemudian manusia modern yaitu Homo sapiens, dan juga perkembangan peradaban manusia mulai terlihat pada akhir periode ini, menggambarkan perjalanan panjang dunia dari tanpa kehidupan hingga berkembangnya manusia modern. Setiap periode menunjukkan betapa dinamisnya perubahan dunia, baik dari segi lingkungan maupun makhluk hidup di dalamnya. Pemahaman ini penting untuk mengetahui asal, usul kehidupan dan evolusi dari peradaban manusia.